Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Utama Manalu. Saya merupakan dosen tetap di Stikes Flora Medan, tepatnya di Prodi Nurse. Kemudian izinkan saya untuk menjelaskan cara pengajaran yang saya terapkan, yaitu dengan pendekatan DIA. Adapun DIA yaitu antara lain D-nya delivery yang digunakan untuk menyampaikan kepada mahasiswa, I-nya interaction, di mana interaksi yang dimaksud yaitu kegiatan timbal balik antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan bersifat mendidik pada perubahan pengetahuan dan tingkah laku mahasiswa. Sedangkan yang terakhir A, assessment, yaitu penilaian yang objektif dari hasil pembelajaran untuk mahasiswa dari masing-masing dosen. Sebagai hasil dari pengaplikasian dari DIA, berikut akan saya aplikasikan pada pengajaran saya dengan mata kuliah keperawatan luka. Berikut saya tampilkan video pengajaran saya dan terima kasih untuk semuanya. Selamat sore untuk abang kakak semuanya. Sore ya. Baik, mungkin baru inilah kita perjumpaannya karena saya di sini dari 2019, cuman hanya beberapa kali yang datang ke sini. Nama saya Niko Utama Manalu, Escape Nurse MKM. Mungkin nggak selaras untuk dibawakan ini, cuman posisinya di sini saya materi membawakannya. Untuk mata kuliah kali ini saya jabarkan dulu sebentar untuk RPS-nya. Di sini saya membawakan konsep dasar luka, pengkajian dan penyembuhan luka. Tujuannya klasifikasi stadium luka dan pengukuran luka, tipe dan jenis eksudat. Di mana prinsip perawatan luka dan cairan eksudat serta kulit sekitar luka dan infeksi pada luka serta dokumentasi dan perkembangannya. Baik, kita masuk aja biar tidak usah lama-lama. Kita coba review kembali masalah perkuliahan zaman dulu orang abang kakak, di mana pernah dikasih tahu oleh Pak Asrijal tentang luka itu apa. Kita mulai dari awalnya dulu. Di keperawatannya itu kayaknya agak kurang nampak dari situ ya, walaupun jauh. Oke, keperawatan itu dalam bentuk suatu pelayanan profesional yang komprehensif meliputi biopsikososial, spiritual kepada individu. Ini sudah umum di Indonesia dan perawatannya ini sering kali salah tindakan. Mungkin Pak Asri sudah pernah dikasih tahu kan. Inilah termasuk ladang duit kita nantinya. Jadi kalau bisa di kemudian hari perawatan luka diabetes ini diperdalam. Kalau bisa ikut pelatihan. Karena di 69 rumah sakit yang ada di Kota Medan, boleh dicek sekarang. Menurut saat ini keperawatan luka adalah perkembangan sangat pesat seiring perkembangannya teknologi dalam bidang kesehatan dan kontribusi pada praktek perawatan. Di sini kita review kembali apa itu tujuan perawatan luka. Yaitu yang pertama, mencegah infeksi dari masuknya mikroorganisme ke dalam kulit dan membran mukosa. Yang kedua, mencegah bertambahnya kerusakan jaringan. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan pada luka tersebut. Yang selanjutnya, membersihkan luka dari benda asing atau debris. Yang selanjutnya, drainase untuk memudahkan pengeluaran eksudat. Yang terakhir itu mencegah pendarahan. Baik, di sini ada beberapa jenis lapisan pada kulit. Yang pertama itu lapisan epidermis, di mana di sini
berfungsi sebagai pelindung dan dari gangguan mekanis, zat kimiawi, mikroba, dan air. Sedangkan di lapisan kedua, di lapisan dermis, di mana itu ada regulasi temperatur, atau disinilah kita kalau yang naik gunung atau yang kita camping-camping keluar, inilah yang mengatur suhu tubuh kita supaya tetap hangat di kulit dermis ini. Yang selanjutnya subkutan, yaitu penyimpanan vitamin energi, yang dimana itu ada vitamin D, dimana juga di sini kita yang merasakan nyeri dan sentuhan pada saat ada temperatur yang tidak normal terjadi kepada kulit kita. Baik, di sini menurut Taylor tahun 97, luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit, yang dimana kerusakan kontinuitas kulit, mukosa, membran, dan tulang ataupun organ tubuh lainnya. Menurut Koizia tahun 95, luka adalah terganggunya integritas kulit dan jaringan secara tiba-tiba, disengaja tertutup ataupun terbuka dan terkontaminasi dan superficial dalam. Oke, di sini ada beberapa jenis-jenis luka. Yang pertama berdasarkan tingkat kontaminasi, yang kedua berdasarkan kedalaman dan luas luka, yang ketiga berdasarkan waktu penyembuhan luka. Yang pertama berdasarkan tingkat kontaminasi, di mana kita luka itu luka bedah yang terinfeksi yang tidak terjadi pada peradangan atau inflamasi. Luka bersih terkontaminasi ini maksudnya luka ini yang habis sayatan, habis operasi. Yang ketiga, luka terkontaminasi termasuk juga luka terbuka, fresh atau luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik ataupun kontaminasi dari saluran cerna. Yang terakhir, luka kotor atau luka infeksi, di mana terdapatnya ada mikroba pada luka. Berdasarkan kedalaman dan luasnya, ada dibagikan beberapa stadium. Yang pertama ada stadium 1, di mana luka superficial, yaitu non-branching erythema, yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis. Yang kedua stadium 2, luka pada parsial, yaitu kehilangannya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dermis. Yang selanjutnya adalah luka full yaitu sickness, yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi pada lapisan epidermis, dermis, dan facial tetapi tidak mengenai otot. Yang stadium terakhir, luka full thickness, yaitu telah mencapai lapisan otot, tendon, dan tulang dengan adanya destruksi atau kerusakan yang luas. Berdasarkan waktu penyembuhan luka, di mana ada luka akut dan luka kronis. Luka akut yaitu luka dengan masa penyembuhan yang sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Luka kronis yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan, dapat karena faktor eksogen dan endogen. Baik, inilah adalah fase-fase penyembuhan luka. Mungkin udah pernah diajari Pak Afrida juga kan, yaitu luka bersih bergranulasi atau vaskulasi dan mudah berdarah. Warna dasar luka merah muda, merupakan lapisan epitel, di mana lapisan epitel ini adalah fase akhir dari proses penyembuhan luka. Perencanaan keperawatannya, lanjutannya yaitu jauh ya. Yang selanjutnya tujuan perawatan mengarahnya itu adalah mempertahankan lingkungan luka pada keadaan lembab, luka pada temperatur suhu optimal, balutan luka menyerap,
Yang selanjutnya, cegah terjadinya trauma pada jaringan granulasi atau jangan sampai terbentur lagi karena akan menimbulkan luka baru. Dan selanjutnya ada namanya jaringan dasar luka kuning atau kecoklatan, kuning kehijauan atau kuning pucat, di mana kondisi luka. Kenapa kalian apa nak tengok? Ini kan duit ini. Oke, tujuan perawatan kuning dan hitam yang pertama itu adalah meningkatkan support system atau autolysis debridement, di mana ada atau pembersihan cairan yang berlebih, menghilangkan bau yang tidak sedap, mengurangi atau menghindari kejadian infeksi dan kontaminasi yang belum tentu terinfeksi. Aduh, di atas dia ya. Ini manajemen perawatan luka. Pada dasarnya kita sering kalau penanganan luka itu sudah umum dibilang kucur pakai air bersih atau mencuci. Gunanya di situ adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki dan mempercepat proses penyembuhan luka, menghindari terjadinya infeksi, membuang jaringan nekrosis, cairan luka dan sisa balutan yang terjadi sebelumnya. Di mana teknik pencuciannya udah mungkin tidak pernah dilihatkan juga, bisa pakai spuit atau bisa dialiri pakai NaCl. Tapi kalau banyak duit langsung dicus, dia dicor. Dan kalau dia saat menggosok lukanya ini jangan terlalu kuat karena dia bakal nanti terjadi lagi luka baru. Cukup sebenarnya aja di dasar lukanya. Oke, kita lanjut membuang jaringan mati atau nekrosis. Mungkin di sini ada yang sudah pernah penanganan luka lanjutan saat di PKN, belum ada di seluruh lapangan. Ada cuman, dek kami sini aja dek ya di belakang ya. Nah, itu ya seringan. Atau dek beli dulu ini ya dek katanya. Dek bikin dulu ini ya. Dek bikin lapsenku ya katanya. Jadi pada dasarnya luka itu kalau udah nekrotik jangan dibiarkan. Kadang gini, sini yang sering pasien ini udah sembuh, udah mulai menghitam, sebenarnya salah. Kalau udah menghitam itu adalah jaringan yang sudah mati. Ini harus dibuka. Tapi pada saat pengangkatan ini jangan serta-merta langsung diangkat, harus bisa kita juga komunikasi perawatan dengan baik. Apa tujuannya nanti ini, setelah ini apa yang terjadi. Karena kadang setelah dibuka ini, kenapa jadi merah lagi, balik. Dipikirnya luka baru. Padahal luka yang normal itu adalah merah muda. Bisa dijelaskan nanti di kemudian hari kalau ada dapat pasien yang nekrotik pada lukanya. Pada dasarnya kalau saat mendebridement kayak gini lah caranya, itu merupakan proses. Mana ada beberapa tanda pada umumnya yang kita lihat di konsep kulit. Kalau terjadi luka ada tanda kemerahan, adanya panas, serta adanya nyeri dan bengkak. Kecil kali. Biasanya luka ini bertahan di sekitar 4 sampai 5 hari, di mana permulaannya di proses penyembuhan luka, pertumbuhan sel untuk menstop pendarahan dan memicu sistem kekebalan tubuh, dan di 24 jam pertama saat terjadi perlukaan keluarnya neutroplis atau jenis jaringan sel darah putih atau leukosit yang paling melimpah dalam tubuh kita.
Mereka lah yang bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam sistem tubuh dengan cara menelan fagosis dan menghancurkan bakteri atau menyebabkan infeksi. Yang selanjutnya makrofag adalah kelompok sel darah putih yang berhenti tunggal yang utama di jaringan dalam proses fagosis atau terhadap mikroba organisme dan kompleks molekul asing. Yang selanjutnya mengontrol pertumbuhan bakteri dan membuang jaringan mati, mempersiapkan dasar luka. Yang terakhir warna merah yang khas dan rasa hangat tersebut disebabkan oleh sistem pembuluh darah kapiler yang meningkatkan sirkulasi serta menjadi landasan bagi pertumbuhan epitel, di mana itu adalah epitel jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh, organ dalam serta berbagai saluran dan rongga di dalam tubuh. Yang kedua, fase proliferatif, di mana tahap pertama ini dimulai dari 24 jam pertama setelah awal dan dapat berlangsung hingga 21 hari. Yang terdiri dari ada 3 peristiwa. Yang pertama epitelasi, di mana proses terjadinya sel-sel kulit baru yang bergerak dari tepi luka atau dari folikel rambut serta kelenjar keringat ke arah tengah untuk menyatukan kulit yang terpisah. Pembentukan lapisan epitel yang menutup dan melindungi luka dari bakteri dan kehilangan cairan lingkungan yang lembab sangat penting untuk mendorong pertumbuhan lapisan ini sangat rapuh dan mudah rusak akibat irigasi luka yang agresif atau pembersihan area yang terlibat luka. Yang kedua ada namanya granulasi, di mana ada jaringan granulasi yang tujuan dia untuk mengikat. Yang kedua warna merah muda dan segar yang tumbuh di dasar luka selama proses penyembuhan. Nah, selanjutnya jaringan yang kaya akan pembuluh darah untuk memasok nutrisi dan melindungi area yang terluka dan dari terinfeksi. Yang terakhir ada namanya sintesis kolagen, di mana membentuk matriks penyokong bagi jaringan baru yang memberikan kekuatan pada jaringan tersebut, yang mengikat oksigen dan zat besi, vitamin C, zinc, magnesium, dan protein sangat penting untuk sintesis kolagen. Dalam tahap ini merupakan proses pembangunan kembali yang sempurna dan dipengaruhi oleh kondisi umum pasien serta kondisi dasar luka. Baik, di sini mungkin udah pernah dilihat juga struktur atau faktor-faktor pengaruh penyembuhan luka. Yang pertama ada usia, nutrisi atau pola makan, infeksi atau perawatannya, sirkulasi atau daya korbannya, dan yang selanjutnya bisa ke arah penyakit. Dan yang terakhir keadaan luka serta cara mengobatinya. Baik, di sini kita bisa sharing sebentar. Di Indonesia saja posisi yang kedua itu sekarang sudah lebih tinggi untuk diabetes. Mungkin abang kakak tahu, diabetes itu sering meliputi adanya luka terbuka. Jika kalau masing-masing, jadi orang abang kakak nggak harus merantau juga. Tapi kalau memang ada niat abang kakak merantau ke luar, oke, berarti harus memperdalam bahasa. Sekarang gas yang tertinggi di Asia apa? Oleh perawat. Arab. Yang kedua Jepang. Nah, itu kalau memang ada niat mau keluar negeri. Jadi posisi abang kakak di sini bisa aku pastikan dengan alumni klien sebanyak ini ditambah dari kampus lain itu kemungkinan kecil dapat di Medan. Karena boleh dicek Kemenkes itu kan tertera semua wilayah ini berapa rumah sakit, baik itu swasta baik itu negeri, itu langsung nampak semua itu
Berapa per tahun orang itu akumulasi dari perawat, analis, dan kedokteran. Itu ya. Itu bisa kita cek nanti itu. Dan bisa berpikir dulu kayak mana nanti tujuan kalian untuk mencari nafkah. Karena ujian yang tidak pernah selesai itu cuma di ujian kehidupan. Kalau di ujian sekolah ini besok remedial masih bisa. Kalau di kehidupan mana bisa remedial? Ada pernah? Kan nggak pernah kan? Itu posisinya kalau untuk mencari kehidupan selanjutnya, kalau bisa nanti kalau memang pun nggak ikut pun nanti kan kadang ini mungkin di orang kakak ini ada rencana nggak pengen ikut nurse kan, ada apa, ada kan pastinya kan, atau kerja dulu apa dulu kegiatan yang lain dulu baru lanjut nurse. Jadi salah satu yang enak tanpa surat itu cuma suntik orang meninggal, nggak ada tuh lisensinya itu. Ada pernah pakai lisensi orang meninggal? 150 kalau nggak salah sekarang per 1 liter. Terus setengah. Kalau sekarang 2,5. Berarti sekitar gope 1 liter kalau sekali suntik. 2 liter 1 juta. Berarti udah dapat keuntungannya sekitar hampir 80%. 1 liter 1 hari hitungannya. Nah, hitungan orang kalau dikali, kalau 3 hari kalikan 3 liter itu bisanya. Tapi itu kalau kembali kepada berat badan. Kalau di atas 70 masih bisa masuk 3 liter. Kalau di bawah 70 itu cuma 2,5 atau 2. Itu dia. Berat badan. Pokoknya di atas 70 bisa. Dan nyuntik orangnya itu gampang. Bisa aku kasih teknik sedikit. Tidak usah jadi lari nih ya. Apa ya? Jadi enak ini. Nyuntik orang meninggal itu. Bapak boleh kan sharingnya apa juga nih? Mana ini? Salah satu penyakit yang terbesar di Indonesia. Jadi dari sinilah kalian nanti bisa ladang bisnisnya. Karena ujian saya ulangi, ujian yang terbesar dan tidak pernah selesai adalah ujian ekonomi. Mau dimanapun itu, mau kalian ke Jepang, ngirim sama mama sama bapak, nggak cukup itu nanti. Pasti setiap lanjut. Jadi kalau bisa minta tolong inilah dalam perdalam atau pelatihan khusus keperawatan karena kasihan. Mau jadi apa perawat ini rata-rata nggak akan lanjut. Boleh dari 100% yang kuliah laki-laki, aku bilang laki-laki dulu ya. Itu dari antar sekolah ini bisa cuma 1 yang perawat itu di rumah sakit. Lainnya di mana? Bisa nggak pernah nggak abang lihat kawan-kawan satu kelas jadi yang kata di tempat lain memang ya jadi bagus. Cuma kan jadi nggak itu lagi kerjaannya. Nah, itu dia karena kalau tidak dibilang gaji perawat itu aduh. Saya bukan mengapakan sini ya, bukan mendalamkan kalian, bukan. Cuman biar bisa berbenah diri ya. Karena kalian kan semester 6, 7, 8 itu kalau udah tes nggak datang lagi tuh 2 tahun setengah lagi kan, datang lagi. Jadi bisa berpikir kalian dari sekarang untuk pelatihan. Baik, kita lanjut lagi sedikit lagi. Tujuan perawatan luka itu yaitu yang pertama mencegah infeksi dari masuknya mikroba ke dalam kulit. Kayaknya udah tadi. Kita masuk ke perencanaan aja. Nah, yang pada umumnya kalau kita lihat kalau perencanaan pelukaan itu pada dasarnya kita harus lihat dulu persiapan dasar kita dalam menangani luka. Yang pertama, menghilangkan faktor yang menghambat penyembuhan. Terapi ini melenceng dulu sih ya, terapi. Terapi itu adalah salah satu objek keuangan yang paling enak karena tingkat stres remaja sekarang ataupun orang tua dikarenakan standar TikTok sudah tinggi. Nah, jadinya kalian minta tolong nanti kalau bisa kalian spare mandi panas matahari berlebih. Lurus enggak. Ini terjadi sering di siku-siku pembelahan sini gitu ya. Tadi udah buka dulu yang kedua, yang pertama autoimun. Dan inginnya saya sebenarnya tidak jadi perawat gara-gara ini. Karena ini kan luka terbuka. Dan kadang kan kita nggak tahu itu ada HIV, ada hepatitis, ada penyakit imun lainnya yang nggak bisa
kita tahu. Oke, ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Saya kasih waktu. Ini termasuk luka terbuka loh. Nah, tunjuk tangan. Jenis luka apakah ini? Kulit. Termasuk autoimun jenis? Tadi udah belum? Itu yang pertama. Betul. Inilah psoriasis. Kenapa saya tidak mau jadi perawat? Dia langsung ada penebalan kulit. Ini karena ini adalah termasuk luka terbuka yang nggak akan bisa sembuh. Kenapa nggak bisa sembuh? Karena autoimun itu kan ada banyak jenis. Ada yang autoimun di dalam ginjal, di lambung banyak. Saya termasuk autoimun di kulit. Nah, pada umumnya kulit itu bergenerasi berapa hari? Dan sekarang nggak tahu. 28 hari sampai 30 hari boleh cek. Nah, saya tidak di situ. Saya di bawah 11 hari. Makanya dia ada penimbunan sel mati. Makanya di dalam psoriasis itu tidak ada penanganan lebih lanjut, cuman dia bisa dikurangi dengan proses lembab. Medicine lembab ya. Sama kayak si koko yang autoimun juga, yang merah. Yang ada dia yang punya kredit yang di jalan apa ini, Gatsu. Dia buka co-working space. Sama itu autoimun juga. Co-working space itu adalah menyewakan kantor. Dia salah satu penyintas autoimun. Karena dia kulit epidermisnya enggak ada. Dia cuma langsung ke dermis. Makanya sering ada kemerahan dan sering terjadi luka. Itu lebih ngeri dia. Pas deh yang itu, kalau saya pakai itu pas itu panas. Makanya saya nggak mau lagi. Di sini sekarang sulit. Yang kedua, pertanyaan kedua, ini jenis psoriasis apa? Kalau tapi sebelumnya pernah belajar psoriasis imun? Oh belum? Hah? Oke, berarti kan ada tahu dong jenis psoriasis. Ada namanya psoriasis tulang yang kena persendian. Nah, kalau saya tidak termasuk itu, mudah-mudahan janganlah, karena akan ada kelainan. Ada yang tahu jenis psoriasis ini apa? Yang pertanyaan kedua. Salah, itu tulang. Dikasih 50.000. Cepat. Nih, nah, tengok sini. Nah, ya saya kasih 50.000. Infeksi. Plak enggak? Iya. Infeksi. Gutata. Ya betul, nah. Isi. Oh, ini handphone tahu. Next 100.000 Wak. Jadi kalau ada nanti minta tolong kalau ada orang-orang yang karena psoriasis itu banyak di sini. Karena kebetulan puji Tuhannya saya kulitnya setiap luka sembuh kembali ke normal. Ada kadang kulit itu luka hitam karena jenis imunnya tidak menggenerasi sel seperti semula. Kalau saya kebetulan dia sembuh pindah, tapi yang lama tetap kayak yang awal. Nah, jadi kalau bisa, kalau ada yang juga kayak gitu, jangan dijauhkan, karena itu cuma autoimun, bukan penyakit menular seksual. Kecuali kalau kusta kalau kalian dekat, selesai itu ya, langsung menular. Mau dari mulut, mau dari sentuhan air liur, maka kalau lagi ciuman, kalau yang keringat itu bisa terjadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ini hanya formalitas saja. Baik, mungkin lebih enaknya dipanggil satu-satu aja ya kan. Aidil.
sering